Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, coba dicek apakah suara saya aman. Beri komentar dulu ya, tulis di komentar saja bagaimana kualitas suaranya. Aman ya? Baik, kalau aman kita lanjutin. Ya, berarti sudah bagus ya. Alhamdulillah ya, kita sampai di bulan Juli ya, masih Juli ternyata. Saya pikir sudah Agustus ya. Kita di akhir Juli eh, ini mungkin pertemuan ketiga ya di Khodimul Quran sejak saya rutinkan 2 minggu sekali. Ini pertemuan ketiga kan? Ada yang peserta lama enggak? Peserta lama yang sudah hadir 2 minggu lalu, 2 minggu lalu. Kalau yang hadir 2 minggu lalu, mungkin masih ingat kita bahas tentang ikhlas. Ya, apa ya kok saya lupa judulnya ya. Satu lirik lagu juga kan ya. Ya, kalau sekarang kita bahas tentang rindu. Ya, pertemuan sebelumnya kita bahas tentang ikhlas. Nah, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di pertemuan ketiga ini. Mudah-mudahan ada banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan, terutama bagi saya pribadi ya. Ah, itu ya judulnya tuh ya, ikhlas. Soal ikhlas aku masih amatir. Ya, kalau yang sekarang kan apa namanya? Kalau rindu aku tak mampu. Ini kan pasti familiar ya dengan kalimat ini, karena ini mengambil kutipan dari salah satu lirik lagu yang lagi hits. Walaupun saya nggak denger lagunya ya, saya kan emang nggak pernah dengerin lagu, tapi suka kedengeran orang di konten-konten orang lewat di kafe-kafe, di tempat mampir, di mana-mana itu ada lagunya. Sampai liriknya tuh akrab banget ya. Nggak apa-apa, kita ambil aja sebagai salah satu judul kajian. Karena mungkin satu kalimat ini agak relate ya. Coba saya mau share dulu materi malam ini yang sudah saya coba siapkan ya. Ini saya mohon maaf ya kalau belum terlalu fit karena pasti agak banyak batuk-batuk. Ternyata dari hari Ahad kemarin masih belum sehat, baru sehat hari ini. Nah, alhamdulillah. Tapi ternyata sehatnya belum belum sempurna aja. Jadi batuknya masih, terus apa namanya, sedikit lemesnya masih ada gitu. Tapi alhamdulillah udah bisa keluar hari ini karena kemarin saya full di rumah saja aktivitasnya. Nah, sekarang alhamdulillah di malam yang tepat akhirnya saya bisa ketemu lagi sama teman-teman di Zoom ini. Ini judul kita hari ini ya. Kalau rindu aku tak mampu. Seperti biasa saya selalu meminta teman-teman untuk absen dulu. Absen dulu, boleh saya tahu dari mana aja? Tulis saja kotanya. Barangkali kita tetanggaan, barangkali kita satu kampung halaman. Dari mana saja nih sahabat-sahabat saya, ada dari Bekasi, Garut, Semarang, Jakarta, kemudian dari Duri, Malang, Ngawi, Sumatera, mana lagi yang jauh-jauh nih? Makassar, Cianjur dekat, dekat dari saya maksudnya. Karena saya di Sukabumi, Seragen, Jawa Tengah, Banjarmasin, Tapsel, apa nih Tapsel nih? Banjarnegara, Kaltara, Kalimantan Utara, Lamongan, Batam, Magelang. Wah, banyak ya. M Msia itu mana Msia? Msia tulisannya. Trenggalek, Bekasi, Sumatera Selatan, Sumsel, Bekasi. Wah, Masya Allah ya. Ternyata kita dipertemukan dari berbagai macam daerah.
ya dalam satu Zoom yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. India, ini dari India nih. Wah, luar biasa nih dari India. Ya, ternyata ini yang paling jauh nih dari India. Berarti udah beda beda negara ya. Bengkulu, Bandung, ada lagi dari negara lain ada nggak? Malaysia. Wah, Malaysia nih sering ya. Mana lagi nih yang dari luar negeri? Udah itu aja ya. Biasanya biasanya ada juga tuh Australia biasanya. Australia, Taiwan, Mesir kadang-kadang ya. Nah, mungkin lagi berhalangan. Sleman dan lain-lain. Ya sudah 200 yang hadir. Biasanya ini terus bertambah nih. Apalagi sekarang isanya memang kita agak melambat ya. Ini saya aja baru selesai isya tadi 19.50. Ya kemudian siap-siap dan langsung dimulai. Itu yang WIB. Belum yang itu kan ini kan WIB yang bagian awal, belum WIB yang bagian Sumatera. Wah, itu mungkin belum isya tuh sekarang. Ya, maka sebagian belum hadir biasanya nunggu selesai isya dulu. Ya, makanya biasanya di awal ini kita basa-basi dulu aja. Nah, ini tema kita buat malam ini biasanya memang mesti kita sepakati bahwa salah satu hal yang paling berat dalam mencintai itu adalah rindu dalam konteks apapun. Sama dalam menghafal Quran, kalau menghafal itu adalah tanda cinta kita terhadap Allah, terhadap Al-Quran, maka salah satu tantangan terbesar dari menghafal itu adalah rindu. Satu sisi dia menjadi tantangan dan satu sisi juga dia jadi energi. Karena kalau kita nggak punya rasa rindu yang besar terhadap Al-Quran, maka kita nggak punya energi untuk selalu ingin bersama Al-Quran. Ya. Dan biasanya rindu itu tidak terjadi kecuali setelah ada perpisahan. Ya, perpisahan. Kalau konteksnya hafal Quran, bisa jadi sudah ada hafalan yang sekian lama tidak kita kunjungi. Bisa jadi sudah ada hafalan, beberapa hafalan yang mungkin sudah lama nggak bertemu. Ya, kalau bahasa lain dari hafalan yang sedang merindu itu adalah hafalan yang hilang. Nanti kita bahas ya. Nah, untuk yang baru-baru, saya perkenalkan diri saya. Saya penulis dari buku Surat Cinta untuk Pejuang Quran. Nah, salah satu dari 8 buku yang lain. Itu buku khusus motivasi buat para penghafal Quran. Buku-buku yang saya tulis selain tentang menghafal Quran juga ada buku-buku tentang pengembangan diri. Buku yang terbaru, ini saya nggak cantumin di sini ya lupa ya. Judulnya Pelukan Allah. Itu salah satu buku yang saya rekomendasikan untuk para penghafal Quran juga. Karena bukunya berisi tentang ayat-ayat motivasi dalam Al-Quran ya yang kita baca dengan hati direnungi kemudian apa namanya menjadi refleksi kehidupan. Judul bukunya apa? Pelukan Allah. Nggak ada covernya di sini. Kalau mau dapat ada di Gramedia. Kalau mau langsung ke saya juga boleh. Silahkan hubungi aja nomor saya. Ya langsung yang edisi tanda tangan dengan apa namanya eh, tanda tangan dua penulis. Bagi yang belum follow, silahkan follow dulu Instagram saya @rindu_surga_. Nah, saya tunggu ya. Silahkan di follow dulu, buka Instagramnya, follow bagi yang belum. Dan untuk kajian malam ini mungkin boleh tuliskan insight-insight tertentu, mungkin dapat beberapa insight, kemudian upload di story, tag @rindu_surga_. Itu ada tertera ya di slide itu ya. Nah, silahkan di tag. Insya Allah kalau yang tag nanti saya repost. Ya, tag aja apa insight yang didapatkan, kemudian tag aja di story. Nah, nanti insya Allah saya repost. Kemudian khusus buat peserta malam ini, saya mau kasih diskon khusus. Ini belum kita mulai ya, santai aja. Diskon khusus untuk 2 buku ini. Jarang-jarang buku ini cuma 50.000. Nah, terserah mau beli 1 buku, 2 buku sama 50.000. Mau beli yang Surat Cinta untuk Sang Hafiz, ini buku yang ketujuh,
Atau Surah Cinta untuk Pejuang Quran, ini buku yang pertama. Nah, ini buku yang pertama sama buku yang hampir terakhir. Ya, saya coba kasih diskon 50 khusus pemesanan di WA saya. Karena kalau buka di Shopee, walaupun Shopee dari saya, kalau pesan di Shopee nggak mungkin dapat harga segini. Ya, ini harga khusus saja buat peserta malam ini. Silakan hubungi nomor saya, nanti saya balas satu persatu. Ya, karena stok bukunya terbatas, sedang terbatas. Nanti biasanya kalau habis juga saya akan cetak ulang gitu ya. Tapi mumpung masih ada, biasanya bisa langsung dikirim. Ya, buku Surah Cinta untuk Pejuang Quran ini sudah dibaca oleh ribuan penghafal Quran. Ini buku yang akan membuat banyak penghafal Quran merenung, sebagiannya menangis, ya, sebagiannya apalagi ya, merasa terharu dan lain-lain. Dan buku Surah Cinta untuk sang hafiz ini banyak bicara tentang mindset para penghafal Quran. Ya, silahkan saja pilih yang mana. Kalau nanya ke saya, kalau pilih salah satu dari mana yang duluan, saya sarankan Surah Cinta untuk Pejuang Quran. Karena ini perjalanan awal menghafal Quran. Ya, nomornya berapa? Itu kan ada. Ada di slide kan nomornya. Kalau buku Pelukan Allah, kalau mau dapat diskon, boleh aja. Tapi jangan lupa beli buku yang ini juga. Nanti pas mau pesen bilang aja tambah buku Pelukan Allah. Nanti saya kasih diskonnya juga. Ya, yang lain juga kalau mau. Ya, silakan saja. Itu nomornya ada. Ya, ada di PowerPoint-nya. Silakan dicatat saja. Ya, mumpung ada diskon karena hampir nggak pernah saya pasang harga itu di Shopee atau dimanapun kecuali di kajian-kajian kayak gini aja. Oke ya, ini sudah mulai banyak yang hadir 230-an. Nah, mudah-mudahan sudah pada siap semua belajar ya. Ada yang sudah pernah baca buku surat cinta untuk pejuang Quran? Mana para pembaca yang sudah pernah baca? Gimana? Mana ada yang sudah pernah baca? Kalau yang sudah pernah baca boleh ikut komentar di situ. Banyak ya ternyata ya. Ya karena itu buku yang awal dan insya Allah itu buku yang paling paling laris sejauh ini. Ya, ini buku yang paling banyak pembelinya dan yang testimoninya paling banyak itu buku itu, Surat Cinta untuk Pejuang Quran. Ya karena itu buku pertama. Kayak bismillah kita mulai ya. Pengiriman dari Sukabumi. Kenapa saya beri judul itu? Saya teringat dari satu kalimat dari salah satu guru kita, Ustadz Deden Makhyarudin. Beliau mengatakan dalam sebuah tulisannya, tidak ada hafalan Al-Quran yang terbengkalai. Yang ada hanya sedang menahan rindu karena jarang bertemu. Nah itu kata beliau. Ya, jadi sebenarnya hakikatnya tidak ada hafalan hilang, tidak ada hafalan yang terbengkalai. Yang ada hanya sedang menahan rindu karena jarang bertemu. Jadi kalau kita ngerasa hari ini ada hafalan yang mulai hilang, ada hafalan yang mulai susah dibaca, ada hafalan yang terasa sangat jauh, mindset kita ubah dari negatif menjadi positif. Karena kalau mindset kita hafalan itu hilang, seringkali mindset begitu bikin kita patah, bikin kita menyerah, bikin kita kehilangan semangat. Karena nggak ada orang yang suka sama kehilangan, apalagi kehilangan hafalan, ya kan? Betul nggak? Jadi bagaimanapun kata hilang itu menyakiti diri sendiri. Aduh, hafalan hilang. Gimana ya kalau hafalan sudah hilang? Walaupun mungkin yang dimaksud tuh sama. Tapi guru-guru kita mengajarkan agar kita mengubah kalimat-kalimat negatif itu menjadi positif. Sebenarnya tidak ada hafalan yang terbengkalai. Yang ada hanya sedang menahan rindu karena jarang bertemu. Ya, karena Al-Quran tuh nggak pernah ninggalin kita. Sejauh apapun kita pergi meninggalkannya, Al-Quran tetap setia menunggu. Kalau bahasa manusianya begitulah. Ya, pasti setia menunggu. Cuma kadang-kadang kita aja yang nggak mau datang. Kita yang nggak mau bertemu. Hafalan hilang itu solusinya sebenarnya sederhana. Gimana tuh? Temui aja. Ya, karena sebenarnya hafalan itu selalu nunggu kita, menanti kita datang, dan kapanpun kita datang, Al-Quran selalu menerima kita apa adanya. Ya, selalu tuh. Ya seperti ampunan Allah kan. Sebanyak apapun dosa kita tidak pernah lebih besar daripada ampunan Allah. Seberapa jauh pun kita pergi dari Al-Quran, Al-Quran selalu siap menerima kita kembali. Jadi hafalan yang hilang itu
Solusinya sesederhana, datangi saja hafalan itu, nggak usah malu, karena kalau kita kembali bersungguh-sungguh, pasti kita akan dapatkan lagi hafalan itu. Cuma memang namanya kita pernah meninggalkan hafalan, maka jangan berekspektasi terlalu tinggi. Artinya, kan kita memang sudah pernah ninggalin hafalan tuh. Salah kita sendiri jarang murojaah. Salah kita sendiri males. Ya, dan setiap kesalahan kita selalu ada konsekuensinya. Tentu pas kita pulang lagi, mungkin nggak sesederhana waktu awal. Ekspektasi kita nggak usah terlalu tinggi. Bukan berarti sekali murojaah langsung bakal lancar lagi. Nggak semudah itu. Memang pas kita murojaah kembali, pas kita ulang kembali, mungkin saja kita akan rasakan berat, kita akan rasakan susah, kita akan rasakan apa namanya, tantangan-tantangan yang besar. Ya memang nggak apa-apa, itu konsekuensi. Karena bagaimanapun kita yang sudah pergi duluan, ya kita yang duluan pergi ninggalin hafalan. Tapi apapun itu tidak ada kata terlambat. Makanya sekarang mindsetnya bukan hafalanku sedang hilang, tapi kita ubah kalimat itu hafalanku sedang rindu. Ya, karena kadang-kadang kalau kita ingat hafalan hilang itu kita udah males duluan. Mau murojaah, mau murojaah hafalan yang hilang itu biasanya ngumpulin energinya luar biasa. Tapi kalau pikiran kita menyadari, wah saya hafalanku sedang rindu, aku ingin datang menemui hafalanku. Nah, biasanya kalau kalimatnya lebih positif, mindset kita lebih positif, itu kadang-kadang semangatnya beda. Ya, semangatnya beda. Ya, jadi artinya rindu yang dimaksud dalam materi ini itu kerinduan terhadap hafalan yang sudah lama kita tinggalkan. Jadi satu hal yang kita pahami, hafalan itu bagaimanapun keadaannya, kalau kita mendatanginya, pasti kita akan dapatkan lagi. Tapi ada beberapa hal yang harus kita jawab di kajian ini ya. Terutama malam ini saya ingin fokus menjawab mengapa hafalan itu merindu. Jadi hilang udah kita coret ya. Hilangnya udah dicoret. Nah, pertanyaan kita malam ini adalah kenapa sih hafalan itu bisa merindu? Atau bahasa gampangnya kan, kenapa sih hafalan itu bisa hilang? Selain karena males murojaah ya, karena bahasa balas apa namanya jawaban yang paling dasar ya karena males ya. Jadi sebenarnya begini, hafalan hilang itu bisa dua hal. Hafalan merindu itu bisa dua hal. Bisa jadi dia anugerah, bisa jadi dia musibah. Yang musibah itu yang terjadi karena kemalasan dan kelalaian kita. Itu disebut musibah. Kenapa hafalan hilang? Ya karena kita malas murojaah. Karena kita nggak punya waktu buat murojaah. Karena kita nggak konsisten mengulang hafalan. Ya, karena kita menanti-nanti, menunda terus murojaahnya. Udah jelas itu hafalan hilang. Nah, hafalan hilang yang begitu, itulah yang disebut hafalan hilang yang musibah. Tapi ada yang kedua. Yang kedua apa tadi? Hafalan hilang yang anugerah. Kok ada ya hafalan hilang itu anugerah? Ada. Justru kebanyakan hafalan hilang itu anugerah kalau kita sadar. Yang anugerah itu, hafalan hilang yang anugerah itu yang hilangnya nggak bisa kita tolak. Ya, bahkan meskipun kita merasa sudah banyak murojaah, entah kenapa kok hafalan nggak lancar-lancar, itu kayak hilang terus. Kalau kita sudah konsisten murojaah, rajin bersama Al-Quran, punya jadwal tetap bersama Al-Quran, tapi hafalan nggak lancar-lancar, bahkan terasa sering hilang, itulah yang saya sebut dengan hafalan hilang yang anugerah. Kenapa anugerah? Karena kita akan jawab dalam kajian ini. Kenapa sih hafalan itu merindu? Kenapa sih hafalan itu hilang? Anugerahnya dari mana? Ada 5 jawaban dalam kajian ini. Itu ya. Jadi kita fokusnya di situ. Oke? Sudah siap? Nah, coba saya tanya, mau dilanjutin nggak? Penting nggak nih kira-kira? Apa udah cukup sampai sini aja? Beres ya? Atau perlu kita lanjutin? Karena kalau cukup, alhamdulillah saya istirahat. Biar saya bisa tambah istirahat ini. Lanjut ya. Saya itu kan kebiasaan kalau kajian sama santri,
kan saya setiap pagi juga ngisi kajian sama santri kan di sini. Nah, kebiasaan kalau ngisi kajian sama santri, itu saya tanya-tanyain santri. Santri nggak boleh ada yang tidur, harus nyatet. Begitu tidur, kamu berdiri, kamu tadi apa ulang gitu ya. Jadi kalau di Zoom kan, karena di Zoom ini gak interaktif, ya teman-teman cuma bisanya lewat chat. Kalau lewat suara nanti mengganggu yang lain. Jadi saya paksa buat jawab terus. Siap ya, kalau saya tanya tolong dijawab. Ya. Karena kalau saya ngomong sendiri nggak seru dong. Masa saya ngomong sendiri doang. Oke, siap ya. Lanjut. Jadi kenapa hafalan merindu? Ingat ya, kita bahas kenapa hafalan tuh bisa hilang. Yang jawabannya selain karena males. Kalau udah males mah udah itu hafalan hilang yang musibah itu mah. Ya meskipun musibah tetap bisa diperbaiki. Kalau yang males itu udah jelas. Kalau jawabannya karena nggak murojaah berarti itu hafalan hilang yang musibah. Tapi bukan itu fokus kita. Kita pengen jawab kenapa sih hafalan tuh bisa hilang? Walaupun kadang-kadang kita udah murojaah. Nah, jawabannya yang pertama. Ini spesial malam ini saya bikin slide-nya yang agak lucu-lucu ya. Biasanya kan yang hitam-hitam. Sekarang biru nih, biru putih. Satu, karena Allah sayang. Jadi ada kalanya hafalan hilang karena Allah sayang. Karena Allah sayang. Jadi gini, banyak di antara kita yang meyakini atau memahami bahwa bila Allah sayang, maka Allah pasti memberi. Padahal itu pemahaman yang keliru. Apa pemahaman? Nah, bentar nih suara-suaranya. Apa pemahaman yang keliru tadi? Kadang-kadang kita memahami bahwa bila Allah sayang, pasti Allah memberi. Ya, padahal konsep cinta Allah itu tidak sama dengan konsep manusia ketika mencintai seseorang. Ya kita kan kalau tanda kita mencintai seseorang, tandanya ya kita memberi kan. Ya. Tapi kalau Allah mencintai hamba, kadang-kadang Allah tuh nggak ngasih. Kalau dalam konteks hafalan, kadang-kadang cara Allah mencintai penghafal Quran, Allah justru nggak kasih kelancaran dulu. Kenapa Allah nggak kasih kelancaran? Karena Allah sayang. Sayangnya dari mana? Cobalah saya tanya dulu. Menurut teman-teman, lebih baik disayang atau dikasih? Lebih baik disayang atau dikasih? Ya, disayang sama Allah atau dikasih sama Allah? Karena ada dua tuh. Lebih baik dua-duanya. Pilih satu dong. Kenapa lebih baik disayang? Kok bisa sepakat gini ya? Kenapa? Kira-kira lebih baik disayang. Berarti kalau disayang nggak dikasih nih. Karena kalau mana nih jawabannya tadi deh? Karena kalau disayang bisa dikasih. Sudah pasti dikasih. Kalau sayang sudah pasti dikasih. Padahal kalau udah sering ikut kajian saya nih nggak boleh kegocek nih sama pertanyaan begini ya. Orang nggak sayang pun bisa ngasih. Nah, orang yang disayang pasti dikasih. Macam-macam lah ya. Sayang pasti dikasih. Dikasih belum tentu disayang. Wah ini saya nggak sepakat nih. Kita coba ya. Emang bener ya kita kan sering memahami begitu kan. Kalau dikasih belum tentu disayang. Itu benar. Ya kayak kita ngasih tukang parkir, ya kan? Apakah kita sayang sama tukang parkir? Kan bukan karena sayang, karena peduli saja. Kita ngasih tukang parkir, kita ngasih pengemis, bukan karena sayang juga. Kadang-kadang ya nggak kenal, bukan siapa-siapa ya, pengen ngasih aja. Kalau dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, pasti dikasih nggak kira-kira? Kalau disayang, pasti dikasih nggak? Kalau disayang, belum tentu. Kita disukanya maksa Allah. Kalau Allah sayang, pasti Allah ngasih. Nah, itu namanya maksa. Belum tentu. Karena banyak kok tanda, banyak kok apa namanya, Allah menyayangi seorang hamba, tapi Allah nggak ngasih sama hamba itu. Ya banyak, banyak ceritanya lah. Sama kayak kita nih. Kalau kita sayang sama anak kecil, kemudian anak kecil tuh, anak-anak kita nih umur 2 tahun, dia pengen main api, pengen main pisau, kita kasih nggak? Kita nggak kasih. Nggak kasihnya itu apakah karena nggak sayang? Justru kita nggak ngasih karena kita sayang. Memang benar kalau kalau dikasih belum tentu disayang.
Tapi kalau disayang, kadang-kadang dikasih, kadang-kadang pun enggak. Tapi kalau enggak dikasih, pasti karena sayang. Ngerti enggak? Jadi kalimat yang benar adalah kalau dikasih belum tentu disayang. Kalau disayang kadang-kadang dikasih. Kalau tidak dikasih pasti karena sayang. Gitu ya. Itu sepakat dulu di situ tuh. Kalaupun Allah nggak ngasih pasti karena sayang. Pasti karena cinta. Ya. Kalau Allah nggak kasih itu pasti karena sayang. Sama juga dalam konsep hafalan. Makanya kan kita kenal satu hadis ini nih dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna idhamil jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan sesuatu atau balasan amal itu tergantung dengan besarnya musibah atau besarnya rasa sakit atau besarnya ujian atau besarnya ikhtiar, besarnya tantangan, besarnya capek. Dan sesungguhnya Allah, bila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya, ya kan? Jadi bukan kalimatnya kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah pasti akan memberinya. Bukan begitu kalimatnya. Tapi kalau Allah mencintai seorang hamba, pasti Allah akan mengujinya. Faman radiya falahur ridho. Allah pengen lihat siapa yang ridho dengan ujian itu, maka Allah pun ridho padanya. Waman sakhita falahus sukhut. Dan siapa yang tidak ridho dengan ujian Allah, maka Allah pun tidak ridho padanya. Ya. Jadi kadang-kadang salah satu tanda cinta Allah yang paling besar dalam hidup adalah Allah bikin susah dalam hidup kita. Itu pun berlaku dalam menghafal Quran. Ada kalanya kita ngafal, murojaah, tapi murojaah nggak bikin hafalan kita lancar. Itu bagian dari ujian. Kenapa Allah kasih ujian? Karena Allah ingin menguji cintanya. Apakah hamba ini masih mencintai Allah? Masih ridho dengan ketetapan Allah? Masih mau ngafal Quran? Masih mau berusaha dan berjuang? Kalau dia masih berusaha dan berjuang, dia ridho sama Allah, maka Allah pun ridho padanya. Kenapa? Karena rumusnya di awal. Inna idhomal jaza ma'idhomil bala. Karena besarnya pahala nanti tergantung besarnya rasa susah atau besarnya ujian. Ya kalau sekali ngafal, sekali murojaah langsung lancar, dapat pahala. Tapi pahalanya nggak sebesar kalau kita murojaah 1.000 kali dulu baru lancar. Itu jauh, ya. Karena pahalanya itu bergantung tingkat kesusahannya kita. Jadi simpelnya begini, kalau ada orang 10 kali murojaah baru lancar, dan ada orang yang 100 kali murojaah baru lancar, tentu tentu kita sepakat bahwa yang besar pahalanya yang 100 kali. Karena usahanya lebih banyak, pengulangannya lebih banyak. Ngerti nggak sampai sini dulu? Ini kan jawaban umumnya dulu. Karena Allah sayang. Itu aja dulu yang kita pahami. Biar kita nggak gampang menyerah. Karena sering nih saya dapat pertanyaan. Ustadz, kenapa ya saya selalu murojaah, rajin murojaah, tapi hafalan saya nggak lancar-lancar. Dalam pikiran saya, kenapa dia mengeluh? Justru nikmat terbesarnya adalah dia bisa murojaah terus. Itu udah nikmat terbesar. Lancar nggak lancar kan nggak akan dihitung di sisi Allah. Lancar nggak lancar itu kan tidak dinilai di sisi Allah. Yang Allah nilai kan prosesnya, bukan hasilnya. Terus kita, kenapa kita mengeluh setelah kita isi komah murojaah? Bukankah harusnya kita bersyukur sama Allah? Kayak, ya Allah, kan saya sudah murojaah terus tiap hari, alhamdulillah, makasih ya Allah. Terlepas dari apapun hasilnya, itu sudah nikmat yang besar banget. Asli itu besar banget. Saya akhirnya paham bahwa bisa murojaah tiap hari meskipun gak lancar-lancar itu lebih mahal daripada hafalan lancar tapi malas murojaah. Ngerti gak? Ya bisa murojaah tiap hari walaupun gak lancar-lancar itu nikmat yang jauh lebih besar dan saya lebih milih itu dibandingkan kalau hafalan lancar tapi jadi malas murojaah. Bener, lebih nikmat kalau kita bisa murojaah sehari 5 juz, 5 juz, 5 juz meskipun agak terbata-bata lah. Mungkin belum terlalu nikmat tapi kita bisa paksa dibandingkan lancar sih hafalan tapi sehari 1 juz aja males, ya kan? Nikmat yang mana? Jadi kita terbiasa mensyukuri proses dibandingkan mensyukuri hasil. Nah, Yes, saya yes. kasih tahu nih, ada satu hadis yang menurut saya keren banget buat kita nih para penghafal Quran. Ya sebenarnya buat semua usaha. Cuma konteks kita tentang menghafal kan hari ini.
Ya, mohon maaf ya yang mic-nya nggak sengaja kebuka, saya matiin mic-nya. Ada satu hadis dari Abu Umamah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Ma min syai'in ahabba ilallah min qatratain wa atharain." Mungkin pernah dengar ya. Kata Nabi begini nih, tidak ada sesuatu pun yang lebih Allah cintai daripada dua tetes air dan dua bekas. Jadi ada empat hal tuh yang Allah cintai. Dua tetes air dan dua bekas. Nah, apa itu maksudnya? Dua tetes airnya. Yang pertama, qatrati dam'i min khosyatillah. Tetesan darah, tetesan air mata karena takut pada Allah. Itu yang pertama. Kalau mengalir air mata kita karena takut pada Allah, ingat dosa, ingat kebesaran Allah, ingat hari kiamat, ingat surga, ingat neraka, menetes air mata kita di sepertiga malam terakhir. Itulah air mata yang dicintai Allah melebihi apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, wa qatrati damin, ya, tuhraku fi sabilillah. Tetes darah yang berperang di jalan Allah. Kalau tadi tetes air mata, yang kedua tetes darah yang berperang di jalan Allah. Dan dua bekas kata Nabi kan, wa amal atharon, adapun dua bekas yang dimaksud itu yang dicintai sama Allah melebihi apapun. Yang pertama adalah wa atharun fi sabilillah, bekas berjuang di jalan Allah. Yang kedua, bekas bekas rasa lelah atau bekas yang kita rasa dari melakukan ibadah atau melakukan kewajiban dari kewajiban-kewajiban Allah. Ya. Jadi artinya coba lihat hadis ini nih, ada bekas-bekas yang dicintai Allah melebihi apapun, yaitu bekas yang kita lakukan fisabilillah di jalan Allah. Apapun itu yang di jalan Allah. Udah jelas menghafal Quran itu kan di jalan Allah. Dan bekas kita melakukan amalan-amalan wajib yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap bekasnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba ingin menghafal Quran, banyak gak bekasnya tuh? Oh, itu banyak banget. Dalam menghafal kita rasakan sedihnya, kita rasakan rindunya, kita rasakan nyeseknya. Kalau hafalan hilang itu kan nyesek kan. Dalam menghafal kita rasakan letihnya, kita rasakan capeknya, kita rasakan pusingnya. Betapa banyaknya bekas yang kita rasakan dalam proses menghafal Quran. Dan ternyata seluruh bekas itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadisnya dikatakan tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Allah daripada dua tetes tadi, dua tetes air dan dua bekas. Salah satunya apa? Bekas perjuangan di jalan Allah. Wah, berarti apa? Berarti ya udah nggak apa-apa kalau apa hafalan hilang, nggak apa-apa. Dengan hafalan hilang berarti kita harus murojaah lagi. Dengan murojaah lagi kita jadi capek lagi dan setiap capeknya dicintai Allah. Udah aja. Berarti udah prosesnya yang kita syukuri tiap hari. Ya, makanya kan kata Ustadz Deden juga kan, seandainya pun dalam menghafal engkau harus terluka, maka cintailah luka itu karena luka dalam menghafal adalah surga. Ya. Makanya penghafal Quran itu hebat. Kenapa hebat? Karena tidak ada seorang pun yang mengalami kehilangan lebih banyak dari para penghafal Quran. Tidak ada seorang pun yang lebih banyak merasakan kejatuhan melebihi para penghafal Quran. Tidak ada seorang pun yang lebih hebat meninggalkan diri dari kesenangan dunia daripada para penghafal Quran. Ya kan? Saat orang-orang mendengarkan musik, penghafal Quran murojaah. Saat orang-orang mengikuti tren, penghafal Quran mengikuti ayat-ayat Al-Quran. Dia nggak peduli sama tren. Nah, itu hebatnya para penghafal Quran itu ya. Orang-orang ngikutin tren penghafal Quran mah, boro-boro ngikutin tren, masih banyak hafalan yang belum diulang. Ya, makanya banyak banyak alasan kenapa Allah mencintai para penghafal Quran. Ya, penghafal Quran eh,
merasa kehilangan, penghafal Quran merasa capek, merasa letih. Nah, setiap rasa itu pasti akan jadi apa namanya? Jadi salah satu jalan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kayak paham yang pertama ya. Yang kedua, kenapa kadang-kadang hafalan itu hilang? Jawabannya karena Allah ingin kita pulang. Ya, pulang kembali, mempelajari lagi tentang keikhlasan, mengoreksi lagi tentang keikhlasan, membenahi lagi tentang tujuan kita dalam menghafal. Jadi Allah uji dengan hafalan yang hilang. Jadi gini, Nabi sendiri mengatakan hadis ini jarang didengar, jarang disampaikan. Saya baca hadis ini di salah satu buku. Waktu saya baca tuh saya cek ulang, apa benar ada hadis begini ya? Kok saya baru baca ya? Mungkin saya aja yang sedikit bacaannya. Tapi kata Nabi begini nih, aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Yang paling banyak munafik dari umatku adalah para pembaca Quran. Ternyata ada hadis yang spesifik begitu tuh. Apa kata Nabi? Kebanyakan orang munafik dari umatku itu qurra'uha, para qurra, para pembaca Quran, para penghafal Quran. Kenapa disebut munafik? Karena mungkin mereka ngafal Quran, karena mungkin mereka ngafal Quran, karena mungkin banyak hafalannya, mereka rajin baca Quran, tapi nggak ikhlas. Makanya disebut munafik. Padahal dalam menghafal Quran itu tidak ada pilihan kecuali harus ikhlas. Kita udah bahas ini lah di pekan sebelumnya kan 2 pekan sebelumnya. Ikhlas itu bukan pilihan. Ikhlas itu wajib kita miliki dalam proses menghafal Quran. Ya, karenanya ada kalanya ketika kita menghafal Quran dalam tanda kutip Allah bikin susah. Allah bikin susah. Allah bikin gak hafal-hafal. Allah bikin hilang terus. Bukan karena benci, tapi karena apa? Karena Allah ingin menguji keikhlasan kita. Karena jangan sampai penghafal Quran itu munafik. Cara menguji terbaik penghafal Quran itu munafik atau enggak, itu dibikin susah dalam tanda kutip ya, dibikin susah. Ya padahal Allah nggak pernah menyusahkan hamba. Itu kebaikan Allah. Sebenarnya bikin susah itu kita sendiri. Ya. Dibikinlah mungkin hafalan itu kurang lancar, hafalan itu susah, hafalan itu hilang terus. Karena orang yang tidak ikhlas dalam menghafal pasti akan terseleksi di situ. Orang yang tidak ikhlas pasti dia akan menyerah. Sementara orang yang selalu memperbaiki keikhlasannya, dia belajar lagi tentang keikhlasannya, dia dapati hafalnya susah, dia ingat tujuan awalnya menghafal buat siapa? Buat Allah, maka dia akan teruji mentalnya. Dia akan lulus dari ujian keikhlasan. Ya, ini lihat dulu lah ayatnya biar gampang. Ini ayatnya nih kan dalam surah As-Sajdah ayat 21. Dan sungguh kami pasti akan merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat sebelum azab yang besar agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi jangan kira azab itu hanya tentang tsunami, gempa bumi, sakit, corona dan lain-lain ya. Azab itu kan bahasa lain dari siksaan. Bagi penghafal Quran itu salah satu siksaan pedih ya saat kita jauh dari Al-Quran ya. Atau kalau yang paling sederhana saat hafalan-hafalan hilang terus lah gitu kan. Kadang-kadang sengaja Allah Subhanahu wa taala beri ujian itu, beri sedikit rasa siksaan itu biar apa? Biar mumpung kamu masih di dunia, kamu kembali ke jalan yang benar. Nah, kembali ke jalan yang benar. Karena ada nggak pernah nggak kita dapati penghafal Quran tapi masih pacaran, penghafal Quran tapi masih riba, penghafal Quran tapi malas sholat ke masjid misalnya, kan banyak tuh sebenarnya begitu. Karena hafalan yang lancar tapi kita masih belum ikhlas dan banyak maksiatnya pada Allah, justru itu hafalan yang istidraj. Apa istidraj itu? Hafalan yang jebakan lah. Yang Allah beri kenikmatan di dunia padahal tujuannya agar siksaannya sempurna nanti di akhirat. Jebakan dari Allah. Ya. Jadi ada kalanya menghafal itu susah. Biar apa? Biar terseleksi yang tidak ikhlas di sini.
Karena rasa susah itu pasti akan mendidik dan menempa kita untuk bertahan, dan rasa susah itu akan mengikis setiap kemunafikan dalam diri. Pasti itu, ya. Karena gini, karena kalau kita masih munafik nih, kalau kita masih belum ikhlas, coba nih kalau kita belum ikhlas, kemudian kita ditempa dengan rasa susah, pas murojaah justru hafalan gak lancar-lancar, malah ada hafalan yang hilang. Kira-kira kalau kita masih belum ikhlas, sanggup gak kita bertahan? Pasti gak sanggup, ya. Karena sejak awal kita menghafal bukan untuk Allah. Jadi kalau ada ujian sedikit ya udahlah. Ngapain saya ngafal? Ternyata saya nggak bakat gitu kan. Paling begitu kan jawaban kita. Ngapain saya ngafal Quran? Kayaknya saya nggak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya menyerah. Jadi maksudnya bagus kok sebenarnya kalau hafalan itu dibikin susah. Biar apa? Biar kita mengingat kembali tujuan kita. Buat apa sih kita ngafal? Kita perbaiki lagi keikhlasan. Justru hafalan yang susah itu akan mendidik diri kita semakin kuat. Justru hafalan yang susah itu akan mengikis setiap kemunafikan yang ada dalam hati. Ya, akan mengikis kemunafikan yang ada di dalam hati. Ya. Jadi sengaja Allah timpakan rasa susah, rasa berat biar apa? La'allahum yarji'un, biar kalian kembali, biar kembali ke jalan yang benar. Karena mungkin ada kalanya kita ngafal Quran tapi belum ikhlas. Belum ikhlas nih, kita ngafal belum ikhlas. Masih karena dunia. Kalau hafalan itu dibikin lancar, justru bahaya. Kenapa bahaya? Namanya jadinya istidroj. Ulangi ya. Bisa jadi nih kita ngafal Quran, terus belum ikhlas. Kalau hafalan itu dibikin lancar saja, mulus saja, itu justru bahaya. Itu jadinya istidroj. Memang dikasih hafalan yang lancar, tapi hafalannya jebakan. Nanti ujungnya jadi siksa. Ya, karena ngafalnya nggak ikhlas bukan karena Allah, tapi malah lancar. Itu namanya istidroj. Tapi kalau Allah sayang, begitu kita ngafalnya belum ikhlas, maka Allah bikin hafalan itu nggak lancar-lancar. Kenapa? Karena seolah-olah Allah tuh pengen Noel, itu pengen nampar, pengen ngasih tahu, udah kamu di situ dulu aja, nggak usah banyak-banyak dulu, karena yang paling penting bagi kamu, kamu perbaiki keikhlasannya. Jangan nambah dulu hafalan. Cuma kita harus cepat sadar, jangan sampai ini kita udah nggak lancar-lancar, ikhlasnya nggak diperbaiki terus. Akhirnya ikhlasnya nggak dapet, lancarnya nggak dapet juga. Ya kalau kita cepat sadar, oh ya hafalan saya nggak lancar-lancar nih, berarti saya harus perbaiki keikhlasan. Biasanya sih cepat bangkitnya. Ngerti nggak sampai sini? Paham nggak? Nah, karena kalau Iya, nggak fokus paham. nanti pusing tuh. Nah, jadi kan bisa jadi nih kita ngafal dan kita belum ikhlas. Ada dua pilihan. Bisa jadi kita lancar, bisa jadi kita nggak lancar. Kalau kita lancar justru bahaya. Kenapa bahaya? Karena hafalan yang tidak ikhlas tapi lancar itu jadi istidroj. Maka yang terbaik saat kita belum ikhlas dalam menghafal itu adalah nggak usah lancar dulu. Biar apa? Biar kita perbaiki keikhlasannya. Dan itu cara Allah menyayangi hamba lah. Biar kita kembali dulu. Ya, makanya salah satu doa yang saya ajarin kan, menghafal Quran tuh harus berani bilang sama Allah begini, ya Allah, mudahkanlah saya dalam menghafal, tapi kalau aku tidak ikhlas, maka susahkanlah ya Allah. Nah, biar apa? Biar kita punya tanda lah. Kalau hafalan kita lagi susah, berarti kita harus perbaiki keikhlasan. Karena takutnya malah kita nggak ikhlas, hafalan dibikin lancar, kita jadi nggak sadar. Jadinya istidroj. Nah, kemudian itu alasan yang kedua. Kenapa kadang-kadang hafalan tidak lancar? Ternyata karena Allah sayang juga. Biar kita kembali. Biar kita kembali memperbaiki keikhlasan. Nah, yang ketiga. Agar kita mau memperbaiki diri. Ini versi yang seperti tadi tapi lebih umum. Kalau tadi kan fokus ke memperbaiki keikhlasan. Ini memperbaiki diri, memperbaiki perilaku, memperbaiki secara umum nih. Memperbaiki seluruh aspek kehidupan. Biar kita mau memperbaiki seluruh aspek kehidupan. Ya, salah satu ayat yang bisa kita pakai untuk memahami ini itu ya dalam surah Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran itu tidak disentuh kecuali oleh sesuatu yang suci. Ya, kalau konteksnya sentuhan yang di langit, maka yang menyentuhnya hanya para malaikat.
Kalau konteksnya memegang mushaf Al-Quran, maka mutahharun itu hanya orang-orang yang berwudu. Kalau konteksnya Al-Quran yang apa namanya tuh tinggal di dalam hati, maka tidaklah Al-Quran akan tinggal di dalam hati kecuali hati yang bersih. Bagaimana hati yang bersih itu? Hati yang cocok sama Al-Quran, hati yang mengamalkan Al-Quran. Nah, itu namanya mutahharun. Karena kalau Al-Quran, kalau hati kita tidak sefrekuensi dengan Al-Quran, maka Al-Quran belum mau masuk tuh. Sehingga kalau hafalan gak masuk-masuk, gak lancar-lancar di dalam diri kita nih, hafalan gak lancar-lancar, maka harusnya itu menjadi sebuah kode, menjadi sebuah nasihat kuat dalam diri bahwa ada sesuatu yang harus saya perbaiki. Ya. Maka kalau hafalan gak lancar, itu sebenarnya kode besar dari langit. Nah, salah satu kode, salah satu pesan cinta dari Allah. Makanya kan hafalan gak lancar tuh jangan dianggap buruk terus. Nih kita nih pikirannya buruk terus sih. Justru hafal gak lancar itu, nomor tiganya, itu justru menjadi pesan cinta dari Allah. Sebuah kode dari langit, ada sesuatu yang harus kita perbaiki dalam diri. Karena kalau kita nggak perbaiki, mungkin saja Al-Quran itu nggak akan masuk dalam diri. Dan mungkin saja itu sebab kenapa Al-Quran nggak lancar-lancar. Ya. Jadi pas hafal nggak lancar, itu menjadi tanda bahwa oh berarti kita harus memperbaiki diri karena la yamassuhu illal mutahharun. Karena tidak mungkin Al-Qur'an itu mau tinggal kecuali di dalam hati yang bersih. Bersih. Ya meskipun nggak mungkin sebersih Nabi kan. Tapi kan minimal ada usaha mau memperbaiki diri. Itulah dulu. Usaha memperbaiki diri. Memperbaiki seluruh aspek hidup lah. Mungkin yang hartanya dulu masih banyak riba, mulai itu perbaiki. Mungkin ada dari lisannya, tutur katanya masih buruk, cobalah perbaiki. Mungkin di hatinya kita sendiri yang penuh dendam, penuh dengki, penuh iri, suka kecewa, suka mengeluh, mulai perbaiki. Mungkin apa ya namanya ya, suka nyakitin teman, mulai perbaiki itu. Apa sajalah yang kita sadari, mulai kita perbaiki. Minimal hafalan tidak lancar itu harus memberitahu itu pada diri kita. Harus memberitahu bahwa, oh berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki dalam hidup. Silakan kita cari tahu. Ya, kita cari tahu. Paham? Nomor tiga paham nggak? Maka menghafal Quran bukan hanya tentang memproduksi hafalan, tapi juga tentang memproduksi ketaatan. Ada itu yang nulis, ada yang nanya, apa cirinya kalau kita sudah ikhlas dalam menghafal? Coba saya tanya balik, yang ikut 2 pekan yang lalu, apa ciri kalau kita ikhlas? Apa ciri paling gampangnya? Jangan-jangan udah lupa lagi di materi 2 minggu yang lalu. Nah, mungkin yang nanya nggak ikut kan? Nah, coba yang kemarin ikut, itu jawabannya. Isi koma. Ciri termudah untuk melihat apakah kita sudah ikhlas atau belum, yaitu isi koma. Kalau kita sudah isi koma, itu tanda ikhlas. Karena isi koma tidak mungkin diberikan kepada orang yang tidak ikhlas. Itu nggak mungkin dikasih. Jadi isi koma itu hadiah khusus yang Allah berikan kepada waliullah, pada orang-orang yang ikhlas. Namanya isi koma. Ya, jadi gak usah pikirkan saya ikhlas atau enggak sih. Udahlah fokus sama isi komanya aja. Kalau kamu isi koma, kalau kita isi koma, mesti kita ikhlas. Insya Allah. Ya, kalau kita isi koma, mesti kita ikhlas. Itu paling sederhana ya. Karena mau nyebut ciri-ciri yang lain itu terlalu susah. Yang paling gampang tuh isi koma sebenarnya. Yang keempat sekarang. Nah, yang keempat, kenapa mungkin saja hafalan itu hilang? Nah, ini yang paling saya suka nih. Salah satu yang saya suka nih. Karena Allah hendak menghapuskan dosa. Jadi hafalan hilang, dihapus lagi dosa kita. Hafalan hilang, dihapuskan lagi dosanya. Dihapuskan dosanya pas kita merojaahnya, bukan pas hilangnya hafalan. Hilang hafalan, terus kita merojah, dihapusin dosanya. Hilang hafalan, terus kita merojah, dihapusin dosanya. Hilang hafalan, terus kita bersabar, kita merojah, dihapusin dosanya. Ada salah satu hadis yang saya suka ya. Ya, ini hadis yang mungkin banyak kita yang pernah dengar juga ini ya. Kata Nabi, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha
wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan. Oh, rasa lelah tuh, lelah, letih, capek, penyakit, kegelisahan, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah menghapus dengan itu dosa-dosanya. Semua rasa lelah itu menghapuskan dosa. Kalaulah rasa lelah bekerja menghapuskan dosa, rasa lelah apalagi ya misalnya rasa lelah berpuasa itu menghapuskan dosa, kemudian rasa lelah belajar menghapuskan dosa, apakah mungkin rasa lelah menghafal Quran tidak menghapuskan dosa? Nggak mungkin, karena menghafal Quran itu kan amal yang nggak kalah mulia dari belajar, nggak kalah mulia dari bekerja, nggak kalah mulia dari puasa juga. Semuanya mulia. Maka semua rasa lelah dari amal-amal yang mulia itu akan menghapuskan dosa-dosa. Bayangin begitu hafalan hilang, mungkin pikiran kita butek, terus kita rasa aduh capek, aduh sedih, aduh gelisah. Tapi kemudian kita murojaah lagi, maka rasa lelahnya, rasa gelisahnya, rasa sedihnya, kafarallahu biha min khotoyahu, menyebabkan Allah menghapuskan dosa-dosa. Keren nggak? Nah, salah satu ayat yang lain kan, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Setiap kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan, yudhibnas sayyiat, dia menghapuskan dosa-dosa. Semua kebaikan. Setiap huruf kan kata Nabi kan gitu kan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Satu hurufnya itu kan hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, bahkan hasanahnya dikali 10. Berarti Al-Qur'an itu kan kebaikan, dan setiap kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa. Jadi saya selalu bilang begini sama para penghafal Quran nih. 10. Semua orang yang murojaah itu pasti dapat hadiah. Atau semua orang yang menghafal Quran itu pasti dapat hadiah. Tapi hadiahnya sesuai dengan kebutuhan kita. Ada orang yang murojaah dikasih hadiah hafalan yang lancar karena mungkin dia butuh itu. Tapi ada orang yang murojaah terus nggak dikasih hafalan yang lancar, tapi dikasih hadiah yang lain, yaitu dihapuskan dosa-dosa karena mungkin dia lebih butuh itu. Ada orang yang banyak dosa. Coba saya tanya nih, anggap aja nih kita banyak dosa. Ya mudah-mudahan nggak banyak dosa, tapi anggap aja kita banyak dosa. Terus kita menghafal Quran, kita murojaah, murojaah, murojaah terus. Dan setiap orang yang murojaah itu pasti dapat hadiah. Pasti, karena kebaikan itu nggak mungkin nggak dapat hadiah dari Allah. Nggak mungkin nggak dapat pahala. Tapi katakanlah Allah kasih pilihan ganda nih. Oke, kamu sudah murojaah, silahkan pilih hadiahnya mau yang mana. Dan kita ini banyak dosa. A, hafalan kamu jadi lancar. B, kamu nggak lancar, tapi kamu dihapusin dosa. Kira-kira teman-teman pilih mana nih? Kan pilihan ganda nih. Pilih A atau B? Sementara B. kita sadar kita banyak dosa. Jawabnya di komentar saja ya. Jawabannya B. Tentu kita pengennya kan dua-duanya kan, betul nggak? Tapi kan setiap amal itu kan ada kadarnya. Setiap amal itu kan ada kadarnya. Ada kalanya kadarnya itu hanya bisa memilih salah satunya. Nah, kalau kita disuruh milih salah satunya, tentu bagi orang yang banyak dosa, dia lebih berharap bahwa bacaan Qur'annya itu menghapuskan dosanya. Mungkin belum bikin hafalannya lancar. Nggak apa-apa. Jadi artinya, kenapa sih kadang-kadang kita murojaah terus tapi nggak lancar-lancar? Karena Allah sedang memberi hadiah yang lebih kita butuhkan. Hadiah itu berupa ampunan yang besar. Mungkin hafalan mungkin nggak bikin hafalan semakin lancar, tapi Allah kasih sesuatu yang lebih kita butuhkan, yaitu ampunan. Rela nggak? Mau nggak? Ikhlas nggak? Kalau capeknya kita menghafal, dibayar ampunan, tapi belum dibayar dengan kelancaran hafalan. Ikhlas nggak kira-kira? Ridho nggak sama Allah? Ridho ya.
Terus kapan dapat ikhlasnya? Kapan dapat lancarnya? Nanti kita akan dapatkan. Karena bagi orang yang banyak dosa kayak kita nih, kayaknya lebih penting hilang dulu deh dosanya. Hilang dulu dosanya. Nanti kalau sudah hilang dosanya, bertambah banyak bacaan kita, murojaah kita, maka insya Allah akan bertambah juga lancarnya. Itu otomatis kok, insya Allah. Ya, justru yang lebih sulit itu bukan yang lebih sulit ya, yang lebih kita butuhkan itu justru ampunan itu. Ya, jadi keren kan? Ternyata banyak kok alasan baik dari hafalan yang merindu itu hafalan yang hilang. Ya, ternyata nggak setiap hafalan yang merindu itu hafalan yang buruk. Seringkali itu tanda cinta dari Allah, tanda sayangnya Allah. Dan yang kelima, yang terakhir, yang terakhir karena Allah ingin menyempurnakan pahala. Allah ingin menyempurnakan pahala. Mungkin kalau kita baca Quran langsung lancar, dapat pahala. Tapi kalau kita baca Quran, murojaah, hilang lagi. Murojaah lagi, hilang lagi, murojaah lagi. Maka pahalanya sempurna. Bukan hanya dapat pahala, pahalanya berlipat ganda dan sempurna. Kenapa? Karena kita sadar bahwa setiap satu hurufnya adalah kebaikan yang dikali 10. Gimana kalau yang kita baca, kemudian belum lancar, kita baca lagi, belum lancar lagi, kita baca lagi, belum lancar lagi. Betapa banyak huruf yang diulang. Ternyata itu cara Allah memberikan kita pahala yang sempurna. Allah nggak mau ngasih cuma 10, Allah pengen ngasihnya 1000 per hurufnya. Seru nggak? Nah, baik nggak Allah tuh? Bahkan nggak lancarnya aja dikasih banyak pahala. Ya, kan saya sering nanya tuh, kalau ada orang menghafal murojaah satu halaman diulang 5 kali, kemudian dia lancar, sama orang satu halaman dia harus mengulang 50 kali baru lancar, maka mana yang lebih banyak pahalanya di sisi Allah? Tentu kita semua sepakat kan, yang mengulang 50 kali. Meskipun lebih capek, kan nggak apa-apa. Capeknya, kita sudah tahu hadisnya tadi. Capeknya, letihnya menghapuskan dosa. Capeknya pengulangannya berlipat ganda pahalanya. Bisa jadi capeknya juga dapat ampunan dari Allah. Oh, banyak banget lah pokoknya pahalanya. Nggak tahu lah pokoknya kalau kita bicara tentang hafal Quran tuh kayak nggak ada buruknya. Hafalan lancar baik, hafalan buruk, hafalan nggak lancar juga baik. Ya kan? Hafalan lancar baik, hafalan hilang juga baik. Yang penting jangan berhenti. Yang nggak baik itu begitu kita berhenti. Ya kata siapa hafalan hilang itu buruk. Hafalan hilang kalau kita terus merojah itu bahkan baik. Bahkan seringkali itu tanda cinta. Ada 5 kan alasannya tadi itu. Dapat 5 alasan. Oh hilang justru tanda Allah sayang. Gitu kan. Sebenarnya ada 7 tuh alasannya. Cuma malam ini saya kasih 5 aja. Ya, saya kasih 5 aja. Nanti sisanya hutang aja lah. Nanti saya bayar di pertemuan berikutnya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi semangat biar kita tuh kayak oh seru banget ya ngafal Quran. Kayaknya nggak ada ruginya orang ngafal Quran itu. Orang hafal Quran itu tidak ada ruginya sama sekali. Apapun yang dia dapati dari hafalannya, maka semuanya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sepakat ya? Oh ya, saya ingetin lagi, ini diskon spesialnya yang saya hanya berikan buat para peserta yang hadir malam ini. Silakan langsung ke nomor saya. Nomornya ada di slide ya. Langsung aja WA saya. Mungkin saya balas malam ini, mungkin juga saya balas besok ya. Dan kabar baik yang lain, saya lagi buka kelas ini skema mungkin menghafal Quran. Di kelas ini saya bahas lumayan detail tentang pembagian waktu menghafal. Cara bagi waktunya bagaimana. Berapa jam yang kita harus siapin buat Al-Quran standarnya. Kemudian cara bagi waktunya gimana. Kemudian pembagian antara ziyadah dan murojah gimana sih cara bagi ziyadah berapa, murojah berapa per hari. Kemudian target hafalan dengan tepat. Tahapan menghafal Quran yang mungkin strategi memperbaiki hafalan yang hilang. Wah, ini teman-teman yang hafalannya banyak yang merindu, kalau mau diajarin cara detailnya memperbaiki hafalannya, silahkan ikut kelas ini. Kemudian teknik menjaga hafalan tetap mungkin. Ya, kemana daftarnya? Daftarnya itu ada nomor teleponnya di situ. Ya, ke Mbak Dewi ya. Berapa bayarnya? Itu ada tulisannya infak terbaik seperti biasa. Tidak dipatok, siapkan. Silahkan berapa saja.
Itu akan dihitung sebagai infak dan wakaf insya Allah. Ya, segera daftar, ajak teman-teman yang lain. Kita akan mulai di tanggal 27 Agustus. Dua pertemuan 27 dan 29. Ada kemungkinan tiga pertemuan. Kalau nggak selesai, nanti ada pertemuan bonusnya, pertemuan yang ketiga. Ini sudah batch yang kesekian ya, saya sampai lupa. Mau nulis batchnya ke berapa, udah sampai lupa tuh. Nggak tercatat ya. Intinya sudah ribuan yang ikut kelas ini. Ini salah satu dari salah satu apa namanya formula dari metode menghafal arih nabil Quran. Dan ini salah satu intinya, puncaknya, salah satu inti dari metodenya tentang skema ziyadah dan murojaah, atau saya singkat di sini skema mungkin menghafal Quran. Mau silahkan daftar ke nomor yang tertera 0831 15 80 0512. Ya, silakan daftar ke Mbak Dewi. Cuma 2 atau 3 pertemuan ya nanti ya. Biasanya langsung dapat mutabaahnya juga dan diajarin cara ngisinya. Pokoknya ini salah satu skema yang detail dan sistematis dan apa namanya tuh teknis banget ya. Diajarin detail banget cara bagi targetnya, hariannya bagaimana, dan itu yang sudah diamalkan di santri-santri di sini. Ya, santri-santri di sini mengamalkan metode ini dan alhamdulillah lah sejauh ini hafalan mereka baik-baik saja, nggak pernah ada masalah di tasmi. Kalau pernah ada masalah ya itu ya yang malas-malas aja. Tapi kalau yang ngikutin metodenya biasanya insya Allah hafalannya bisa mungkin bisa terjaga dan bisa nikmat. Nah, kenapa? Karena hafal Quran itu jadi kenikmatan. Nah, itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang sudah hadir. Ada 300-an peserta. Dan saya tunggu di pertemuan berikutnya. Mungkin 2 minggu dari sekarang kita akan ada kajian lagi. Mudah-mudahan bisa hadir lagi ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Oh ya, saya mohon maaf nggak ada pertanyaan ya. Walaupun tadi saya baca beberapa. Karena ini saya lagi agak pusing ya. Pengen segera istirahat. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa dapat banyak manfaat walaupun nggak ada pertanyaannya. Kita tutup dan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti flyer ini dikirim di grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.